Halo teman-teman, welcome back to channel YouTube. Kembali lagi bersama. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya ke ceritanya. Mbah Nang mengatakan bahwa makhluk itu disuruh oleh Mas Didik. Hari itu juga semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon, Deno membela Mas Didik sampai membuat bapak sangat marah. Karena nyawa gue rupanya dalam bahaya, bukan karena Mas Didik, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat bapak khawatir, bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawa gue jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Deno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Trah Tumerah. Sekembalinya Deno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didik. Karena rupanya kedatangannya makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak gue dan Mas Didik dipisahkan, Mas Didik seringkali kangen dengan gue dan menganggap gue adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu juga tidak lega melihat Mas Didik tersiksa seperti itu, sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungi gue. Masalahnya, setiap gue deketin dengan Mas Didik, gue pasti jatuh sakit, dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bukan gue sering sawan. Di sini dukun beranak keluarga gue datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiran gue? Gara-gara ini, gak ada yang tahu siapa gue. Barep Tunggal. Seorang barep tunggal itu seharusnya cuma satu. Gak boleh ada dua. Bisa mendatangkan musibah. Di lain hal, gue gak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan berisiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Deno akan menjadi wali Mas Didik, sedangkan gue akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagi gue. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Deno. Di sini gue bertemu orang itu. Pria parubaya yang biasa dipanggil Pak Haji Sana. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan setelah gue datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besar gue. Ya sudah, biar aku yang jadi walinya dari anak ini. Namun setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Deno mengumpulkan semua keluarga besar gue di rumah si Mbah. Malam itu Deno mengatakan desa ini akan dilewati yang namanya Brahwaono. Tamu tak diundang, biasanya pasukan lelembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga desa gue lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besar gue yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desa gue mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir, katanya biar tidak gampang sawan. Di situ gue bertemu lagi sama Mas Didik. Anehnya, sekarang Mas Didik yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didik tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan Deno sudah datang. Makhluk yang membawa gue di pohon keras ternyata sudah tahu keberadaan gue. Dan kabarnya itu adalah tiang kembar gue. Namun Deno menjelaskan belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan sejak itu, yang awalnya Mas Didik jauh lebih kuat dari gue, kini jauh lebih lemah dari gue. Karena makhluk itu selalu ada di belakang gue. Mas Akid menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang, Bu D, Bu Le, bahkan Mbah Nang dan Mbah Do juga begitu. Deno hanya duduk menghisap rokok, sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Gue dibiarkan sendiri, karena kabarnya gue main dengan makhluk itu. Pak Haji Sana sudah tahu, karena keesokan harinya Bapak membawa gue ke rumahnya atas perintah dari Deno. Pak Haji Sana hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari pring kuning atau bambi kuning di teras rumah. Konon makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sana, sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikuti gue. Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan ke gue. Waktu kecil, gue itu rewel. Tiap bapak berangkat narik becak, gue bakal nangis gak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai nyerah harus bagaimana biar gue gak nangis. Kalau bapak gak narik, kami gak ada uang buat makan. Akhirnya cara satu-satunya
Gue diletakkan di pagar kuning dan anehnya, setiap gue di sana, gue seakan lupa bapak akan pergi narik. Dan gue akan bermain di sana seolah ada yang nemenin gue main. Sebenarnya yang nemenin gue main adalah makhluk itu. Dia yang disebut Deno, tiang kembar gue. Setiap kali gue tanya Mas Akyat seperti apa wujudnya, Mas Akyat tampak tidak mau membicarakannya. Jujur, gue sedikit ingat. Tapi setiap gue hampir dapat wujudnya, gue langsung lupa. Yang gue ingat cuma pohon keras tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahu gue yang gak dibawa oleh siapapun. Melainkan gue lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keras itu. Mas Akyat hanya mengatakan bahwa Mas Didi semenjak saat itu tidak berani mendekati gue. Dan selalu ketakutan tiap melihat gue. Untuk seorang anak yang berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon, tetangga gue, yang selalu mengamati ketika gue bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya makhluk itu mengasuh gue layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup dan rambutnya panjang. Panjang rambutnya sendiri sama menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikan gue, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat bukan sekedar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan ceritanya besok. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian boleh lihat videoku kalau aku up untuk part selanjutnya. Happy watching!